Pada kesempatan kali ini, aku akan bercerita tentang tempat kelahiranku. Aku lahir di suatu daerah namanya Panipahan. Sekarang Panipahan itu merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Tempat lahirku ini, Panipahan ini, sangat unik dan sangat menarik sekali. Panipahan itu bangunannya dibangun di atas laut, rumah dan bangunan lainnya dibangun di atas tiang-tiang yang tinggi. Maka untuk tiangnya berasal dari pohon nibung namanya, yang ukurannya panjangnya itu sekitar 7 sampai 12 meter. Dan tentu separuh dari ukuran itu harus ditanam di tanah sebagai pondasi untuk tiang. Sedangkan lantai dan dinding rumah itu dibuat dari papan. Untuk itu kami jarang memijak tanah. Sarana transportasi ke sana kemari hanyalah jalan kaki. Kecuali untuk di laut digunakan sampan atau boat. Tidak ada sepeda motor, apalagi mobil. Kalaupun ada sepeda, itu pun sebenarnya bukan sebagai sarana transportasi, tetapi lebih cenderung sebagai sarana permainan. Untuk penyediaan air bersih memang sangat sulit sekali. Sebab itu kami mengharapkan curahan air hujan. Maka tak heran jika di setiap rumah kami menyediakan tong-tong yang amat besar, ya kira-kira ukurannya 2/3 dari tong tangki mobil pengisi bahan bakar milik Pertamina. Nah, tangki atau tong itu ya dibuat dari lempengan-lempengan aluminium. Nah, begitu sulitnya air, kami biasa mandi cuma sekali sehari. Ya, itu pun dilakukan biasanya di waktu sore hari. Sedangkan untuk pagi hari, kami cukup cuci muka dan untuk gosok gigi. Saya masih ingat ketika hujan turun, waktu anak-anak dulu, ya kami sangat bergembira sekali. Kami mandi hujan sepuas-puasnya, bermain ke sana kemari. Dan juga jangan heran, saat turun hujan, itu banyaklah keluar penampung air, apakah itu ember, mulai dari ukuran besar sampai kecil, itu menampung curahan hujan dari kucuran atap rumah. Kami adalah anak laut, maka ketika air pasang naik, maka kegiatan kami adalah bermain dan berenang di laut. Menikmati berenang air laut sambil menunggu sampan atau bot yang pulang dari mencari ikan ketika sore hari. Nah, saat itu permainan kami menanti sampan atau bot yang kecepatannya itu tentu lambat. Sambil berenang kami memegang sisi sampingnya dan pelan-pelan berpindah ke belakang dengan tetap memegang sisi samping. Sampai pada bagian belakang kami tetap berpegang dengan badan tetap di air. Kami menikmati sekujur badan kami di bawah sampan atau bot. Terasa seperti berselancar di laut dengan posisi badan masih berada di laut. Jika beruntung,
kami bisa naik ke atas sampan atau bot tersebut sambil menikmati hasil laut. Biasanya seperti kepiting yang sudah direbus oleh nelayan dan bisa kami menikmatinya. Tentu secukupnya, tidak boleh bawa pulang ke rumah. Hampir saya lupa, karena bangunan keseluruhannya terbuat dari papan, maka musibah yang ditakuti di daerah kami adalah kebakaran. Nah, jika ini terjadi, maka hampir seluruh bangunan itu terkena. Sebab pada tempat kelahiran saya pada waktu itu tidak ada pemadam, tentu tidak ada mobil pemadam kebakaran. Satu lagi, ini cukup menarik, untuk fasilitas WC atau pembuangan air besar, ya kami cukup untuk membuat lubang ya, di lantai, dan hasil pembuangan kotoran itu tentu langsung ke bawah air laut. Jadi kami nggak pernah merasakan septic tank kami itu kepenuhan atau tidak ada petugas untuk mengambil kotoran jika. Tapi itu cerita Panipahan sekitar 40 atau 50 tahun yang lalu. Kini Panipahan sudah berubah. Banyak bangunan-bangunan yang sekarang dibangun dengan beton. Tidak lagi mengandalkan tiang-tiang nibung sebagai tiang rumah atau mengandalkan papan sebagai untuk lantai maupun dinding. Dan tentu ini sudah berubah dibandingkan dengan 50 tahun yang lalu ketika saya lahir di Panipahan. Nah, tentang Panipahan saat ini nanti saya ceritakan pada episode selanjutnya. Oke, jangan lupa video ini di like, di komen, dan yang paling penting jangan lupa di subscribe untuk menambah semangat kami membuat video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu pada episode selanjutnya.